Halo teman-teman, balik lagi bersama Kang Mimin. Jadi pada video kali ini kita bakalan bahas film perang yang berjudul All Quiet on the Western Front 2022. Film ini mengadaptasi novel dengan judul yang sama yang rilis pada 1928, karangan Erich Maria Remarque, veteran Jerman dari Perang Dunia ke-1. Oke, untuk keseruan selanjutnya, mari kita langsung saja ke cerita filmnya. Ceki Pro. Film berlatar pada tahun 1917, di mana di sini gencatan senjata sedang berlangsung. Setelah peperangan usai, para tentara Jerman langsung mengumpulkan jenazah dan diketahui bekas dari pakaian tentara yang sudah meninggal akan digunakan kembali untuk prajurit baru yang akan menjadi tentara selanjutnya. Film berlanjut kepada seorang mahasiswa yang bernama Paul Baumer. Dia adalah seorang pria yang berusia 17 tahun dan teman-temannya yang akan menjadi tentara. Diketahui Paul mendaftar secara diam-diam dari kedua orang tuanya, saking pingin ikut perang melawan Prancis. Setelah itu semua mahasiswa yang langsung diberikan dorongan motivasi oleh gurunya. Tentunya mahasiswa sangat semangat dan bersorak karena mereka akan segera menjadi tentara Jerman untuk membela negaranya. Singkat cerita, Paul dan teman-temannya berhasil menjadi tentara. Di sini Paul mendapatkan seragam bekas prajurit yang sudah gugur pada sebelumnya. Setelah itu, Paul dan teman-temannya segera berangkat menuju pertempuran serta latihan yang kurang matang. Di tengah perjalanan, rombongan Paul dan kawan-kawannya harus berhenti karena pihak rumah sakit membutuhkan mobilnya untuk mengangkut pasien yang terluka. Dan di sini mereka baru merasakan situasi yang sangat menegangkan, yaitu serangan dari Prancis. Namun serangan tersebut hanya terjadi sebentar. Lalu para prajurit langsung meneruskan perjalanan ke barisan paling depan sebelah barat, di mana di situ sedang terjadi gencatan senjata. Pertempuran tidak terelakkan. Di sini prajurit baru merasa ketakutan dengan keadaan mencekam, ditambah hujan sehingga mereka harus menguras air di parit agar tidak mengenang. Pada malam harinya, Paul dan seorang temannya yang sedang berjaga, ia melihat sesuatu di depannya sehingga ia menembak sesuatu itu, sehingga ia harus tertembak akibat pantulan cahaya yang terlihat oleh tentara Prancis. Hal itu membuat tentara Prancis menembakkan suar karena melihat tentara Jerman yang sangat ceroboh dalam strateginya. Dan tentara Prancis langsung menembakkan mortar ke arah tentara Jerman. Tentara Jerman pun segera berlindung dalam bunkernya. Seketika Paul yang sangat ketakutan serta teman-temannya mereka malah kepingin pulang saking takutnya. Namun nasib berkata lain, Paul dan teman-teman lainnya harus dibombardir oleh tentara Prancis sehingga bunker tersebut roboh. Dan untungnya saja nasib baik masih dimiliki oleh Paul pada pagi harinya. Paul menyaksikan sebagaimana kerusakan bunker milik mereka kejadian semalam. Paul kini terduduk diam dengan seorang yang bernama Kanzitsky. Tak berapa lama kemudian seorang komandan menyuruh untuk mengambil dogtek milik tentara yang sudah gugur. Dan ketika Paul sedang keliling ke sana ke sini, dia menemukan teman dekatnya yang sudah gugur. Melihat teman dekatnya sudah tak bernyawa, tentunya ia sangat sedih mulai kehilangan teman dekatnya satu persatu. 18 bulan kemudian, pada akhir 1918, pihak militer Jerman mengumpulkan dogtek para tentara korban yang diketahui di bawah umur. Saat itu 17 November, data tersebut diserahkan kepada Matthias S. Beger, seorang pejabat tinggi Jerman. Kalkulasi yang mereka dapatkan bahwa dalam seminggu itu pihak mereka telah kehilangan 40.000 prajuritnya. S. Beger merasa miris mendengar itu. Dia merasa kini peperangan harus segera dihentikan. Dia pun menghadap ke komandan tinggi Jerman untuk membahas masalah tersebut. Di sisi lain, di wilayah Prancis sendiri masih tersisa beberapa prajurit Jerman yang kini kondisinya sangat sedikit miris. Sehingga tujuan mereka tidak tahu arah,
Paul dan temannya yang masih bertahan mencoba untuk mencari kegiatan, dan pada akhirnya mereka yang kelaparan lalu pergi ke sebuah kediaman warga untuk mencuri angsa. Kedua prajurit ini kemudian membawa angsa ke tempat camp untuk dimasak bersama prajurit lainnya, karena mereka sudah lama tak makan daging. Betapa bahagianya para prajurit ini karena telah menyantap kembali daging yang selama ini mereka inginkan. Kemudian sambil menunggu perintah dari atasan Jerman, para prajurit ini sambil ngobrol bareng. Namun tiba-tiba ada seorang wanita desa Prancis, bukannya menangkap jajahan mereka, justru para prajurit ini malah menggoda gadis-gadis desa itu. Teman Paul yang berani maju malah membantu membawa barang-barang para gadis desa itu. Tak lama kemudian terlihat mobil yang membawa gembolan, di mana isinya adalah surat dari istri dan keluarganya para prajurit. Kanzitsky, salah satunya prajurit yang buta huruf, ia segera membuat surat tersebut dan ingin dibacakan oleh Paul. Isi dari surat tersebut, sang istri bercerita tentang dirinya di kampung. Hal itu membuat para prajurit melau, namun temannya Paul menolak untuk menyerah, dia hanya ingin tetap ikut berperang. Pada pagi hari tanggal 9 September, Jenderal Frederick mengantar Matthias dan delegasi Jerman menuju jalur Prancis untuk merundingkan gencatan senjata. Sementara itu, Paul dan teman-temannya mendapatkan rekrutan baru yang hilang untuk memperkuat pasukan mereka. Di sebuah jalur kereta, mereka menemukan gerbong-gerbong kereta yang sudah ringsek, dan di sana mereka menemukan senjata bom biogas, namun mereka belum menemukan pasukan mereka. Lalu para prajurit segera masuk ke gudang sebuah bengkel kereta yang sudah terbengkalai. Paul pun masuk, alangkah kagetnya. Paul di situ melihat mayat prajurit yang kini sudah menjadi mayat. Mereka adalah anak muda yang masih di bawah umur, sama seperti Paul pada awal masuk tentara. Sementara Matthias sebagai delegasi, ia masih dalam perjalanan, namun tiba-tiba kereta itu berhenti di sebuah tempat. Di sisi lain, ketua delegasi Jerman, yaitu Matthias, mencoba berdamai dengan pihak Prancis agar perang bisa diberhentikan. Dikarenakan pertempuran ini hanyalah merebutkan wilayah kecil sehingga hal itu membuat memakan banyak korban. Pihak Prancis setuju tapi dengan beberapa syarat dan Matthias siap menyetujui persyaratan dari pihak Prancis. Matthias pun segera mengirimkan persyaratan Prancis ke atasan Jerman agar disetujui atau tidak. Peperangan pun di garda terdepan sudah dimulai, para pasukan Jerman menyerang pasukan Prancis yang ada di depan mereka. Saat sampai di parit Prancis, pasukan Jerman langsung segera menghabisi tentara Prancis hingga tak tersisa. Setelah semua berhasil dihabisi, Paul dan teman-temannya menyempatkan untuk memakan makanan milik tentara Prancis. Namun tak sekian lama datanglah bala bantuan Prancis datang untuk kembali menggempur tentara Jerman dengan menggunakan sebuah tank. Kedatangan tank tersebut membuat tentara Jerman semakin ketakutan sehingga mereka harus mundur terlebih dahulu. Sesampainya di parit, ia melihat temannya yang sudah ditodong oleh tentara Prancis. Dan ia juga harus tewas di tangan tentara Prancis. Dengan rasa sedih bercampur marah, Paul segera pergi dengan membawa peluru dengan semua teman-temannya. Dikarenakan ada pesawat Prancis yang menjatuhkan bom, maka ia harus bersembunyi terlebih dahulu di sebuah parit kecil. Dan pada saat ia akan keluar, ia sudah terlanjur terlambat karena pasukan Prancis sudah ada di sekelilingnya. Dan ada salah satu prajurit Prancis yang akan membunuh Paul, dan pastinya Paul segera menghabisi salah satu prajurit Prancis itu dengan cara menusuknya hingga sekarat. Sambil menunggu pasukan Prancis pergi, ia merasa bersalah karena ia tak biasa membunuh orang sepadan sebelumnya. Paul sempat mau menolongnya, tapi karena sudah kehabisan darah, tentara Prancis itu harus meninggal. Setelah menunggu, Matthias menerima jawaban dari atasannya untuk mendatangani perjanjian perdamaian dengan pihak Prancis. Matthias dan teman-temannya sebagai wakil Jerman akhirnya mendatangani surat perjanjian. Dan perjanjian tersebut berlaku pada tanggal 11 bulan 11 dan jam 11 pagi. Dengan hal itu, sebelum waktunya perjanjian tersebut, perang akan masih berlangsung. Dirasa area sudah aman, Paul segera ke camp dengan banyak mayat di sekitarnya.
Terlihat semua prajurit sangat bahagia karena mendengar perang sudah usai, yang artinya mereka akan kembali ke kampung halamannya. Paul pun menghampiri temannya yang sempat berpisah. Dia bernama Jaden. Ia terluka ketika di parit yang mengakibatkan kakinya luka parah. Jaden berkata bahwa Franz sudah meninggal. Hal itu Paul sangat kehilangan teman dekatnya. Kemudian ia pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Dia di sana bertemu dengan Kate yang masih selamat dan mengambil makanan bersama. Saat sedang fokus makan, Jaden ternyata bunuh diri dengan menggunakan garpu karena ia sangat sedikit kecewa dengan dirinya yang sudah tidak mempunyai tubuh lengkap. Paul dan Kate yang menolong sayangnya tidak berhasil menolong Jaden dan dia pun meninggal. Pada paginya, Kate merasa damai. Dia baru kali ini merasakan pagi yang sangat tenang. Lalu mereka berdua pergi lagi ke tempat warga yang mereka ambil angsanya untuk mencuri lagi. Kini Paul yang akan mengambil makanan dan Kate akan berjaga di sekitar Paul. Paul pun segera mengambil telur angsa dengan tenang, namun sayangnya ia diketahui oleh seorang anak peternak angsa dan ia segera mengunci pintu Paul di dalam. Lalu ia segera kabur dari dalam dan keluar lewat pintu belakang sambil ditembaki. Di tengah perjalanan mereka berdua segera menyantap telur itu secara mentah-mentah. Kate kemudian pergi ke dalam hutan untuk kencing. Namun tiba-tiba dari belakang anak peternak itu kembali lagi dan menodongkan senjata. Lalu menembak Kate hingga ia terluka parah di perutnya. Paul yang mendengar suara tembakan lalu ia segera mengecek Kate untuk menolongnya. Lalu Paul akan membawa Kate ke camp untuk segera diobati. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan rombongan mobil Jerman. Namun rombongan tersebut tidak ada yang berhenti dan terpaksa harus menggendong Kate hingga sampai ke camp. Sesampainya di camp, dokter berkata bahwa Kate sudah meninggal akibat infeksi dari peluru dan terdapat racun yang sudah menyebar di dalam tubuhnya. Lagi-lagi, Paul harus kehilangan kawan dekatnya lagi. Kemudian sang jenderal mengumpulkan prajurit di lapangan dan memberitahukan bahwa mereka harus berperang lagi untuk mengambil alih wilayah kekuasaan. Prajurit yang awalnya senang akan pulang, mereka kembali bersedih karena tak jadi. Para prajurit lainnya terpaksa harus kembali ke medan perang karena jika menolak akan dibunuh. Kemudian para prajurit kembali mendekati parit pasukan Prancis, namun sayangnya tentara Prancis mengetahui dan disinilah perang terakhir meletus. Awalnya ia hampir kalah, namun ia segera mengambil batu dan membenturkannya ke kepala tentara Prancis. Pada akhirnya Paul harus ditusuk dari belakang oleh tentara Prancis, lalu ia keluar dan melihat bahwa perang sudah usai dan jam sudah menunjukkan pukul 11 sebagai perjanjian perdamaian. Lalu Sin pun berpindah ke seorang prajurit muda Jerman yang disuruh untuk mengambil dogtag prajuritnya yang sudah gugur. Film diakhiri dengan Paul yang sudah gugur karena tusukan yang tepat mengenai dada kirinya. Lalu film pun selesai. Jadi itulah film dari All Quiet on the Western Front 2022. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.